Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan APD di rumah sakit di tengah pandemi corona, serta permasalahan tentang pandemi corona. Konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga totalnya menjadi 28.230. Maka sekarang ini jumlah tertinggi kita dapatkan dari hasil pemeriksaan di Jawa Timur. Di tengah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin meluas, tentu menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya, penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis. APD sendiri merupakan bagian penting bagi tenaga medis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan alat pelindung diri dan apa saja alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk tenaga medis? Nah, untuk pengertian alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. APD yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar sehingga terjamin mutu dan keamanannya. Selanjutnya, macam-macam alat pelindung diri yang digunakan tenaga medis. Yang pertama, coverall medis dan non-medis. Coverall medis digunakan untuk prosedur bedah atau invasif dengan resiko kontaminasi sedang hingga tinggi dan memberikan perlindungan 360 derajat untuk menutupi seluruh tubuh. Sedangkan coverall non-medis digunakan untuk perawatan pasien rutin. Yang kedua, masker NZ5 dan masker bedah. Masker NZ5 merupakan kelompok masker filtering face piece respirator yang bersifat sekali pakai. Sedangkan masker bedah memiliki 3 lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air. Lapisan dalam merupakan lapisan filter. Masker bedah efektif menyaring droplet yang keluar ketika batuk atau bersin. Yang ketiga, ada Google. Berfungsi untuk menutup wajah, terutama melindungi bagian mata dan sekitarnya. Yang keempat, sarung tangan bedah. Berfungsi untuk melindungi bagian pergelangan tangan dan bersifat sekali pakai. Yang kelima, shoes cover and face shield. Shoes cover merupakan APD untuk melindungi kaki. Shoes cover harus bersifat non-slip. Sedangkan face shield terbuat dari plastik bening dan memberikan visibilitas yang baik bagi pemakai. Berfungsi untuk menutup wajah dan bagian tepi wajah. Setelah mengetahui tentang alat pelindung diri dan macamnya untuk tenaga medis, faktanya saat ini masih banyak rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Tidak hanya di Indonesia, alat pelindung diri ini menjadi persoalan global. Banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 akibat kurang tersedianya alat pelindung diri. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan APD. Yang pertama, pemerintah mempermudah atas impor alat-alat kesehatan berupa APD. Yang kedua, partisipasi UMKM harus ditingkatkan. Pemerintah harus bekerja sama dengan pengusaha mikro untuk memproduksi APD sesuai dengan standar. Yang ketiga, inovasi alat untuk mengurangi penggunaan APD. Salah satu inovasi alat sangat dibutuhkan, seperti yang dikembangkan oleh salah satu dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu bilik swab untuk deteksi COVID. Yang keempat, meningkatkan penyebar luasan APD bagi tenaga medis di rumah sakit di seluruh Indonesia.
Indonesia Development Bank memprediksi Jakarta dapat menghasilkan limbah tambahan sebesar 12.720 ton limbah medis berupa sarung tangan, baju APD, masker, dan kantong infus selama 60 hari masa pandemi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa limbah medis bekas COVID-19 ini berbahaya jika dibuang begitu saja. Lalu, kemana perginya limbah medis COVID-19 ini? Menurut Surat Edaran Nomor SE.2-PSLB-PLB-3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, limbah infeksius yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan. Limbah infeksius ini dimasukkan ke dalam wadah atau bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol infeksius. Selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam kemasan tertutup maksimal 2 hari sejak dihasilkan. Kemudian dalam hal pengangkutan dan atau pemusnahan pada pengolahan LP3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius atau menggunakan autoclave yang dilengkapi dengan mesin pencacah. Untuk residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun dan label LP3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara LP3 untuk selanjutnya diserahkan pada pengelola LP3. Untuk rumah sakit yang tidak memiliki peralatan autoclave dapat melakukan penguburan, di mana konstruksi penguburan ini sesuai dengan Permen LH nomor 56 tahun 2015. Dengan langkah-langkah sebelumnya yaitu melakukan desinfeksi terlebih dahulu dengan desinfektan klor 0,5%. Kemudian sebelumnya limbah harus dirusak supaya tidak berbentuk asli. Selanjutnya, untuk limbah yang berbentuk cair, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah yang disediakan atau dibuang ke lubang wastafel yang mengalir ke dalam IPAL. Yang kedua, yaitu limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga orang dalam pengawasan atau disingkat ODP, yaitu dengan cara mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah alat pelindung diri, antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri. Kemudian, mengemas limbah tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan limbah B3. Tak lupa juga menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan dan pengolahan limbah infeksius yang ada di masyarakat. Cara pengelolaannya yaitu dengan cara limbah alat pelindung diri, antara lain masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan limbah infeksius. Kemudian, petugas dari dinas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolahan B3. Yang ketiga, sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Dalam pengelolaannya, seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan alat pelindung diri, khususnya masker, sarung tangan, dan juga safety shoes. Dalam upaya mengurangi timbunan sampah masker, masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker ulang yang dapat dicuci setiap hari. Dan kepada masyarakat yang sehat, setelah menggunakan masker sekali pakai, masker harus disobek, dipotong atau digunting, dan masker dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah. Kemudian, pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah khusus masker di ruang publik. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.